Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Sarjana Kimia. Sekarang kita akan membahas mengenai stokiometri. Setelah beberapa materi yang kita bahas sebelumnya seperti gas, terus konsep hidrokarbon, terus konsep mol dan sebagainya. Sekarang kita akan stokiometri. Nah, ini berhubungan dengan jumlah gitu ya, atau bagaimana sih dia dalam bentuk, contohnya bentuk mol, bentuk molar gitu, dalam jumlah atau partikelnya gitu. Kita akan berhubungan dengan itu. Nah, sekarang apa sih stokiometri itu? Stokiometri berasal dari bahasa Yunani yang berarti stokion, berarti unsur, atau meter yang berarti mengukur. Nah, berhubungan dengan ukuran gitu kan ya. Stokiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perbandingan atom dari unsur dalam senyawa atau perbandingan unit formula dari bahan di dalam reaksi kimia. Contohnya 2 atom H ditambah 1 atom O akan menjadi molekul H2O gitu kan. 2 lusin H atom plus 1 lusin atom O akan menjadi 1 lusin molekul H2O gitu. Perbandingan atom H adalah H dan 0 adalah 2:1. Rasio tersebut merupakan hukum stokiometri untuk air. Jadi hukum stokiometri dasar dari jumlah-jumlahnya untuk ukuran-ukurannya gitu. Standar internasional menetapkan unit dasar untuk jumlah bahan kimia adalah mol atau mol. 1 mol dari unsur atau senyawa mempunyai jumlah unit formula seperti pada atom di dalam 0,012 kg atau 12 gram dari karbon 12 sama dengan 6,022137 kali 10⁻23 gitu ya. Jadi ini adalah konkret itu untuk dari jumlah 1 mol dihitung dari atom karbon 12 gitu. Bilangan tersebut dinamakan bilangan Avogadro, biasanya ditulis 6,02 kali 10⁻23, biasanya kayak gitu. Untuk mempersingkat aja, atau 6,022 kali 10⁻23 sama aja. 1 mol sama dengan bilangan Avogadro sama dengan 6,022 kali 10⁻23 atom atau senyawa, berarti jumlah 1 mol gitu kan. Pada stokiometri sama dengan jumlah dari mol sama dengan jumlah unit formula. Contohnya 2 mili H plus 1 mol O menjadi 1 mol H2O. Perbandingan H dan O 2:1 gitu kayak tadi. Nah, sekarang kita masuk ke ekuivalen. Ekuivalen adalah perbandingan atom atau mol yang terjadi dalam formula. Jadi ekuivalen itu perbandingan yang setara gitu kan. Misal P4O10 gitu kan. 4 atom P terhadap 10 atom O. 4 mol P terhadap 10 mol O gitu kan, sama aja. 1 mol P4O10 sama dengan 4 mol P gitu kan. 1 mol P4O10 ada 10 mol O. 4 mol P ada 4 mol P, ada juga 10 mol O gitu. Jadi ekuivalen atau keseimbangan atau perbandingan sama gitu. Berapa mol O atom yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 4,20 mol atom klorin untuk membentuk Cl2O7. Berarti 4,20 mol klorin berapa mol O gitu kan. 2 mol klorin sama dengan 7 mol O gitu kan, sama aja Cl2O7, berarti 2 mol klorin sama dengan 7 mol O gitu kan perbandingannya. Berarti kalau mol klorinnya 4,20, mol klorin dikali 7 kali mol O dibagi 2 mol klorinnya, karena perbandingannya 7:2, berarti untuk mol O nya 14,7 mol O gitu. Jadi untuk perbandingan tetap aja. Mengukur mol dari unsur dan senyawa. 1 mol unsur sama dengan berat unsur dalam gram gitu kan. Berapa mol Si dari 4,60 gram Si gitu kan. Berapa sih gitu kan. 1 mol Si itu sama dengan 28,09 gram Si. Berarti 4,60 gram Si dikali 1 mol Si per standarnya berapa? 28,09 gram Si. Berarti 0,164 mol Si gitu. Nah, persentase komposisi, sekarang persentase gitu kan. Persen massa, sebenarnya kan massa bagian senyawa dikali 100% dibagi massa senyawa. Hasil analisis ini hasilnya 0,5462 gram dari suatu bahan gitu kan hasilnya. Terdapat 0,1417 gram N dan 0,4045 gram O. Berapa persentase dari komposisi bahan? Berarti yang pertama dicari basing, mau cari O dulu atau N dulu. Berarti persentase bahannya yang totalnya berapa tadi? 0,5462 itu sebagai pembagi, sedangkan yang jumlahnya itu sebagai yang atas gitu kan. 0,1417 gram dibagi 0,5462 gram gitu totalnya. Maka 25%, 25,94%. Sedangkan untuk yang O-nya 40,45 gram per 0,5462 gram menjadi 74,06%. Jadi lebih banyak yang O kan. Nah, untuk senyawa yang terdiri dari N dan O terdapat beberapa alternatif. Nah, karena kan banyak nih. Ada N2O, NO, NO2, N2O3, N24, N25, basing
pokoknya banyak gitu untuk dari pembentukan senyawa yang berasal dari unsur-unsur atau atom-atom N dan O gitu. Misal N2O5, berarti 2 mol N kan, N karena N2, 2 kali 14 kali 14,01 gram N sama dengan 28,02 gram N gitu kan. 5 mol O sebenarnya 5 kali 16 gram O, maka 80 gram O. 1 mol N2O5 berarti 108 gitu kan, ditambah 0,2 gram N2O5. Untuk perhitungan persentase, berarti kan 28 tadi yang N-nya, berarti dibagi jumlah totalnya, hasilnya 25,94%, N di N2O5. Sedangkan yang untuk O 74,06% di O di N2O5 gitu. Sama aja kan kayak gini nih gitu. Tapi kan ini untuk jumlah komposisi senyawa karena perbandingan tetap seperti itu. Jadi formula yang benar adalah N2O5 karena persentase kandungan N dan O dari persentase sama dengan persentase formula N2O5 gitu. Rumus empiris dan rumus molekul. Nah, rumus empiris dan rumus molekul kan kemarin kita udah pelajari. Kita ulang kembali sedikit aja. Rumus empiris adalah rumus molekul yang menggambarkan perbandingan bulan terkecil gitu kan ya, paling kecil gitu kan. Nah, rumus molekul adalah formula sebenarnya dari molekul. Contohnya rumus molekul P4O10 tadi, rumus empirisnya P2O5. Jadi pembagian yang paling sederhana. Nah, ini suatu sampel yang belum diketahui rumusnya mempunyai berat 2,571 gram, terdiri dari 1,102 gram karbon dan 1,469 gram oksigen. Tuliskan rumus empiris gitu. Kita cari mol C-nya dulu. Mol C yang udah diketahui, terus maksudnya berat yang udah diketahui dibagi berat total gitu kan. Nah, didapat 0,09 kali 176 mol C, sedangkan untuk mol O 0,09181. Berarti kan perbandingannya berapa nih? Berarti dibagikan. Oh, ternyata perbandingannya hampir setara, 1:1. Berarti CO untuk suatu sampelnya yang sudah diketahui gitu. Nah, ini adalah contohnya, contoh lagi rumus empiris dari komposisi bahan. Kalau sekarang persentase gitu kan. Ini ada 3 unsur nih, BaCO gitu kan. Nah, masing-masing persentasenya seperti berikut. Maka untuk mol BA dengan perbandingan tadi didapatkan 0,5067, sedangkan mol C 0,5071, kan hampir sama nih. Tapi yang O-nya yang ternyata 1,520 mol. Berarti otomatis yang O-nya ini kita bisa ramalkan O-nya tuh jumlahnya lebih banyak daripada BA sama C. Ternyata setelah dibagikan perbandingan O-nya itu ada 3 kali, si C-nya itu 3 kali dari O, maka BaCO3 untuk rumusnya gitu. Menghitung rumus molekul. Stirene, contohnya stirene merupakan bahan dasar untuk plastik, mempunyai formula empiris CH dan masanya 104. Nah, kalau empirisnya CH kan banyak nih, bisa hidrokarbon, bisa apa gitu kan, bisa alkana, alkena, alkuna, bisa di CH. Nah, rumus empiris adalah CH gitu kan. Massa C plus massa H. Nah, massa totalnya ada 13,02 gram. Massa molekulnya 104. Berarti nah, ini dibagiin, maka 7,99 kali massa CH atau 8 kali massa CH. Berarti masing-masing C8H8 karena 8 kali. Nah, ini sekarang menyimbangkan persamaan, maka ada 2 tahapan. Contoh menulis persamaan yang belum seimbang, yang kedua mengatur koefisien kiri dan kanan tanpa merubah simbol atom atau indeksnya. Nah, Zn plus HCl berarti menjadi ZnCl2 loh. Di kiri kan Cl-nya 1, kenapa kok jadi Cl2? Terus hanya di kiri juga 1, kenapa jadi H2? Maka disetimbangkan, maka menjadi Zn solid 2HCl aqueous, ZnCl2 aqueous plus H2 gas, sehingga penyamaran seimbang. Nah, ini reaksi pembatas. Kadang-kadang reaksi memerlukan salah satu reaktan yang beribih. Misal pada pembatan gas amonia NH3, nah N2 gas, 3H2 gas menjadi 2NH3 gas gitu kan. Apabila kita menyediakan 1 mol N2 dan 5 mol H2, berapa produk yang maksimum? Ini adalah soalnya. 1 mol N2 menjadi 3 mol H2 gitu kan, berdasarkan koefisiennya. Maka produk yang terbuat adalah 2 mol NH3. Sehingga setelah 3 mol H2 bereaksi dengan 1 mol N2, maka masih tersisa 2 mol H2. Bereaksi berlebihan. Berarti kan sisanya 2 mol H2 gitu kan. Karena masing-masing udah 1 N2 sama 1 H2 udah cukup gitu kan. Nah, bahan yang bereaksi tersebut bahasan yang bereaksi tersebut yaitu N2 disebut reaksi pembatas. Berarti N2-nya sebagai reaksi pembatas. Apabila 2 mol N2 dan 5 mol H2 yang tersisa, berarti 5 mol H2 dikali 2 mol NH3 per 3 mol H2 menjadi 3,3 mol NH3. Berarti H2-nya sebagai reaksi pembatas gitu. Nah, ini reaksi dalam larutan. Larutan kemarin kan udah kita pelajari. Nah,
konsentrasi larutan sekarang kita. Perbandingan antara solut dan solutan. Dilute solution konsentrasi sangat kecil air laut. Concentrated solution konsentrasi sangat besar, contohnya sirup gitu kan, lebih kental, atau saturan solution harus tertentu tidak melutkan lagi atau solut.